Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku senusantara yang ibu sayangi. Ketemu lagi dengan ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Episode 1 yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya, anak-anakku yang hebat, bagi kalian yang belum pernah subscribe, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam meliputi materi 1. Faktor iklim, 2. Faktor geologi, dan 3. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Baiklah anak-anakku semua, kita mulai pelajaran. Faktor alam yang pertama adalah iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Ya, anak-anakku, selanjutnya perhatikan gambar tersebut. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Sebagai contoh, bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN yaitu puting beliung di Haiyan, Filipina, banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur, Indonesia. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Sebagai contoh, pada tahun 2014, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan, tepatnya tahun 2014. Kemudian, pada saat terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Baiklah anak-anakku, kita memasuki faktor alam yang kedua yaitu faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumpukan tadi juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana geologis, seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, maka gempa bumi itu dapat menimbulkan bencana tsunami. Ya, anak-anakku, sekarang perhatikan gambar tersebut. Amatilah gambar tersebut yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara manakah yang paling luas mengalami tumbukan? Ya, bisa menjawab anak-anakku, yaitu tentu saja Indonesia. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Gempa dan tsunami yang pernah terjadi di negara-negara ASEAN meliputi Indonesia, tepatnya di Aceh tahun 2006. Yang kedua, Malaysia, yaitu tepatnya di Penang pada tahun 2004. Adapun gempa bumi yang terjadi di Myanmar, yaitu pada tahun 2012, tepatnya di Chauk. Yang kedua, Laos, yaitu tepatnya di Sayaburi tahun 2014. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Asia Tenggara yang terdapat di wilayah rangkaian pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania menyebabkan banyak bermunculan gunung berapi. Gunung-gunung tersebut diantaranya adalah 1. Dindarozi, Myanmar, 2. Jayawijaya, Indonesia, 3. Kinabalu, Malaysia, 4. Krakatau, Indonesia, 5. Bukit Timah, Singapura, 6. Doi Intanon, Thailand, 7. Gamalama, Indonesia, 8. Bulak, Filipina, 9. Bukit Pagon, Brunei Darussalam, 10. Phobia, Laos, 11. Pon Aunal, Kamboja, 12. Tambayukon, Malaysia, 13. Wan Sipan, Vietnam, dan 14. Kan Kramudin, Myanmar. Ya, anak-anakku, kita mulai memasuki faktor alam yang ketiga, yaitu ketersediaan sumber daya alam. Anak-anakku, pernahkah kalian mengamati daerah tempat tinggalmu? Apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalmu yang tidak terdapat di daerah lain? Ya, kondisi yang kalian rasakan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Sumber daya alam tidak hanya dari barang tambang saja, tetapi juga ada sumber daya alam dari hutan dan laut. Ya, baiklah anak-anakku, kita mulai mencoba mengenal dan mempelajari berbagai barang tambang dan kegunaannya. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan, bahan baku cat dan plastik, dan bahan baku aspal. Batu bara sebagai bahan bakar baja. Timah sebagai logam pelapis, pencegah korosi, dan penyambung komponen. Emas sebagai bahan baku perhiasan. Perak bahan baku perhiasan. Bauksit bahan baku aluminium. Biji besi bahan baku besi. Tembaga bahan bangunan. Nikel bahan uang koin. Timbal bahan baku pipa. Seng pelapis anti korosi pada logam. Dan kobalt bahan campuran logam. Dan katalis minyak bumi dan industri kimia. Krom sebagai pengeras produk baja, mangaan sebagai bahan campuran pembuatan baja, baterai, keramik, dan gelas kimia. Gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas, bahan bakar industri ringan, menengah, dan berat. Bahan bakar kendaraan bermotor sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga hotel, restoran. Antimoni sebagai bahan penguat timbal untuk baterai, campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Fosfat sebagai bahan campuran tahan api untuk tekstil, plastik, kertas, dan pupuk organik. Gips sebagai bahan perekat dan drywall. Belerang sebagai bahan obat dan industri, bahan baku korek api, dan bahan dasar kosmetik. Tungsten sebagai bahan filamen jenis lampu listrik gaya lama, tidak hemat energi, dan tabung elektronik. Batu mulia sebagai bahan perhiasan dan batu giok sebagai bahan perhiasan yang berguna untuk kesehatan. Ya anak-anak, berikut Bu Guru sajikan tabel hasil tambang negara-negara di Asia Tenggara. Perhatikan tabel tersebut. Anak-anakku, sekarang Bu Guru mau bertanya,
Kenapa tabel dari negara Singapura itu kosong? Ya, itu karena negara Singapura memiliki wilayah yang sangat sempit, sehingga memiliki keterbatasan sumber daya alam, barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Perhatikan tabel tersebut. Berikutnya anak-anakku, sumber daya alam tidak hanya sumber daya alam dari hasil tambang, namun juga sumber daya alam juga ada dari hutan dan dari laut. Contohnya untuk laut yaitu garam, ikan, tumbuhan bawah air, terumbu karang, fosfat, ombak, pasang surut air laut, mutiara, dan minyak lepas pantai. Adapun sumber daya alam dari hutan yaitu kayu. Kayu meliputi meranti, keruing, agatis, jati, mahoni, kamber, dan lain-lain. Non-kayu meliputi buah-buahan, madu, karet, dan rempah-rempah. Baiklah anak-anakku, sekarang Ibu sajikan bentuk-bentuk kerusakan hutan dan cara penanggulangannya. Bentuk kerusakan hutan tersebut adalah 1. Kebakaran hutan, penebangan liar, longsor, dan tanah tandus atau kering. Adapun kebakaran hutan, cara menanggulanginya adalah menghindarkan hutan dari sumber-sumber api, baik dari puntung rokok dan sejenisnya. Untuk penebangan liar, cara penanggulangannya adalah memberikan edukasi yang mencukupi terhadap masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adapun longsor, cara penanggulangannya adalah mengadakan reboisasi hutan. Dan tanah tandus dan kering, cara penanggulangannya adalah melakukan reboisasi hutan secara besar-besaran baik dari sektor tanah maupun tumbuhannya. Selanjutnya, Ibu sajikan tentang bentuk kerusakan di laut dan cara penanggulangannya. Bentuk kerusakan di laut tersebut adalah pencemaran, kerusakan terumbu karang, abrasi atau pengikisan, mengurangnya biota laut. Pencemaran, cara menanggulanginya adalah melarang penggunaan bahan berbahaya dan mengelola limbah sebelum dibuang. Kerusakan terumbu karang, cara menanggulanginya adalah melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap terumbu karang, mengurangi zat-zat kimia yang terlarut. Abrasi atau pengikisan, cara penanggulangannya adalah menanam pohon mangrove atau pohon bakau dan membuat tanggul. Mengurangnya biota laut, cara menanggulanginya adalah tidak menggunakan bom dan jaring pukat harimau. Demikian anak-anakku yang hebat yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dari penjelasan Ibu bisa menambah wawasan kalian tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.